Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini kita akan membahas pembelajaran jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini adalah penyesuaian dari catatan untuk fakta yang nyata. Artinya di sini jurnal penyesuaian ini untuk membuktikan bahwa dari laporan keuangan itu benar-benar sudah merupakan laporan yang sudah valid. Jadi ada beberapa akun-akun yang perlu disesuaikan, di antaranya adalah pendapatan diterima di muka, kemudian biaya dibayar di muka, kemudian perlengkapan, biaya, kemudian penyusutan, hasil penyusutan gedung dan sebagainya. Itu yang banyak perlu disesuaikan. Kemudian mungkin ada beban gaji yang belum terbayar. Untuk itu mari kita mulai untuk bagaimana cara menganalisa dari jurnal penyesuaian. Nah, tentunya jurnal penyesuaian itu kita harus melihat dulu neraca saldo yang sudah ada. Yaitu di laporan neraca saldo ini berarti belum adanya laporan yang valid, sehingga di sini nanti ada penyesuaian. Jadi neraca saldo ini kalau dibuat laporan keuangan ini masih belum valid, maka perlu dilakukan penyesuaian. Di antaranya ini ada 7 akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah surat berharga. Surat berharga yaitu berupa obligasi. Adanya obligasi berbunga 18% per tahun. Bunga dibayar 6 bulan sekali di belakang, tiap tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September. Ini perlu dianalisa. Karena apa? Karena dalam pembayaran 6 bulan itu dilakukan 1 Maret sama dan 1 September. Nah, karena Maret ini sudah dijalani, maka di sini mulai adanya masuk buku ini adalah September, karena di sini akhir tahun tutup bukunya adalah bulan Desember. Berarti September, Oktober, November dan Desember. Maka di sini ada 4 bulan. 4 bulan yang sudah dijalani. Ya, karena dari foto buku Desember, maka dari September, Oktober, Desember ini ada 4 bulan. Maka itulah yang harus kita hitung dari 4 bulan ini. Maka kita menghitungnya 4/12 karena dalam setahun, kali 18% kali 30. 30 ini dari surat berharga, ini ada 30 juta kali 30 juta. Ini sekitar 1.800.000 rupiah. Itu. Jadi untuk penghasilan bunga itu adalah 1.800.000 rupiah. Maka untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah karena itu berkaitan dengan piutang, maka piutang debit yaitu 1.800.000 dengan penghasilan bunga. Ya, penghasilan bunga 1.800.000. Nah, mengapa di sini ditulis piutang bukan kas? Karena ini belum diterima. Ini masih jalan, uangnya sudah, karena itu berjalannya 6 bulan dalam 1 tahun itu masih berjalan 6 bulan, yaitu Maret, kemudian September, Oktober, Desember. Ya,
Itu yang perlu kalian analisa untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada gaji karyawan bulan Desember yang belum terbayar. Nah, berarti kalau belum terbayar berarti itu namanya utang gaji. Nah, maka di situ karena utang gaji ini merupakan beban bagi perusahaan, yaitu beban untuk gaji karyawan. Berarti ini kita tulis biaya gaji. Ya. Kan gaji ini merupakan beban atau biaya gaji karyawan. Karena itu utang, maka ditulis utang gaji. Berapa jumlahnya? 450.000. Beban gaji debit, kemudian utang gaji kredit. Ingat, beban bertambah di kredit, kemudian utang bertambah di sisi kredit. Kemudian yang kedua, penghasilan salon diterima di muka adalah sebesar Rp500.000. Penghasilan salon diterima di muka sebesar Rp500.000, maka penyesuaian pembukanya adalah, karena ini merupakan pendapatan, maka ditulis pendapatan salon, yaitu Rp500.000. Kemudian penghasilan atau pendapatan diterima di muka Rp500.000. Ingat, pendapatan salon ini sudah diterima sebelumnya, sehingga pendapatan ini belum selesai tapi sudah dibayar. Maka di sini pendapatan salon 500, kemudian pendapatan terima di muka 400 di kredit. Nah, kemudian untuk yang keempat, pada tanggal 1 Desember 2008 persekot asuransi tinggal 600 untuk persekot, berarti ini dibayar di muka. Untuk pembayaran asuransi di muka tanggal 31 Desember itu sebesar 2.500.000. Ini 2.500.000 asuransi 2.400.000. Ya, di neraca saldo, apabila di neraca saldo itu terdapat 2.400.000. Ternyata yang benar-benar masih menjadi persekot itu hanya 600, sehingga sisa sebesar 1.800.000 itu dinikmati sebagai biaya asuransi. Ya. Itu kalau di buku besar ini neraca saldo itu 2.600.000, tapi kenyataannya itu adalah hanya 600, sehingga sisanya yang 1.800.000 itu merupakan biaya asuransi. Itu biaya sudah dikeluarkan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya asuransi 1.800.000, kemudian persekot asuransi 1.800.000. Nah, ini perlu diperhatikan, karena data yang ada di neraca saldo dengan kenyataan sebenarnya itu tidak sesuai. Itulah yang sehingga dilakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian itu. Kemudian kerugian piutang. Ditaksir kerugian piutang itu sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Maka kerugian piutangnya adalah sebesar 2% kali 7.500.
Mengapa di sini kok ada kerugian piutang? Karena piutang ini dikatakan kerugian karena piutang itu tidak bisa tertagih, sehingga uangnya itu hilang, artinya tidak bisa untuk ditagih, maka di situ dihitung sebagai kerugian piutang. Ya. Maka di situ hitungannya adalah 2% kali 7 juta 500 dari mana? Dari sini. Ini piutang dagang itu sebesar 7.500.000. Karena selama bulan Desember ini diperkirakan kerugiannya adalah hanya 2%. Maka 2% hitungannya 2% kali 7.500.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 150.000 rupiah. Nah, itu hasilnya. Maka yang dihitung itu adalah yang 150. Berarti kerugiannya adalah hanya 150.000. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah kerugian, sini ya, kerugian piutang sebesar 150.000 rupiah dan cadangan kerugian piutang 150 Rp 150.000 rupiah. Ya. Itu contohnya dari soal kelima. Kemudian perusahaan mengalami penyusutan. Sini ada yang soal ke-6 adalah penyusutan peralatan salon ditetapkan sebesar 10%. Dilihat dari sini penyusutan peralatan. Berapa besarnya peralatan? Ini peralatan salon adalah 25 juta. Maka perhitungannya adalah 25 10%, 10% kali 25 juta. Berapa kira-kira? 2.500.000 rupiah. Jadi penyusutan peralatan selama 1 tahun itu diperkirakan 10%, maka penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk jurnalnya itu adalah karena penyusutan, maka di situ ada merupakan beban biaya, ya, biaya penyusutan. Penyusutan peralatan 2.500.000 rupiah. Nah, ingat kalau ada kata biaya penyusutan, maka yang di ini harus ada akumulasi. Ya, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah. Ini ingat, jadi kalau ada penyusutan pasti di sini ada akumulasi penyusutan. Kemudian berikutnya untuk perlengkapan salon yang masih ada di gudang sebesar 1.400.000. Padahal di neraca saldo ini perlengkapan salon itu ada 3.250.000. Ingat, ini biasanya ada 2 macam untuk perlengkapan. Kalau di sini perlengkapan salon yang masih ada di gudang. Kalau yang masih ada di gudang, padahal di sini ini ada 3.250.000, maka yang ada di sini itu berarti kenyataannya. Berarti yang di neraca saldo itu ada 3.250.000. Kemudian kenyataannya ada 1.400.000. Nah, maka ini harus dikurangi.
dari neraca saldo yang ada kemudian dikurangi dengan kenyataannya, itu hasilnya adalah 1.850.000. Ini yang sebenarnya. Jadi 3.250 dikurangi 1.400 sama dengan ya. Kemudian ada lagi yang perlengkapan yang sudah terpakai. Itu beda lagi. Kalau misalnya perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.400.000, maka yang di jurnal penyesuaian nanti angka yang ditulis adalah yang 1.400.000. Itu harus diperhatikan perlengkapan ini. Jadi ada dua macam soal biasanya. Kalau bunyinya perlengkapan yang tersedia yang masih ada di gudang 1.400.000, maka kalian harus menulis neraca saldonya dikurangi dengan kenyataan yang ada. Sehingga ini merupakan beban perlengkapan, biaya perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.850.000. Ya, ini merupakan beban. Karena apa? Karena digunakan, itu biaya perlengkapan. Kemudian kalau perlengkapan yang sudah terpakai itu sudah nyata, berarti yang sudah terpakai itu 1.400.000, maka ya ini yang kita tulis. Ya, ini jangan sampai terkecoh soal itu. Kalau yang sudah terpakai berarti jumlahnya yaitu yang sudah terpakai, berarti merupakan beban yang digunakan perlengkapan. Ya. Maka di sini jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan sebesar 1.850.000. Kemudian perlengkapan, ya, perlengkapan 1.850.000 rupiah, seperti ini. Ya, ini adalah jurnal untuk menyesuaikan dari beberapa akun yang tidak sesuai dengan laporan di neraca saldo. Jadi di neraca saldo ini ternyata tidak sama setelah kita lakukan penyesuaian. Maka nanti akan dilakukan penyesuaian, yaitu dengan menggunakan kertas kerja, ayat jurnal penyesuaian. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Setelah ini kalian sudah memahami, maka nanti kita lanjutkan dari data ini, data saldo ini, maka nanti kita lakukan penyesuaian. Ya, itu ada 8 kolom, ada 10 kolom. Kita pakai yang mana? Yang lebih lengkap adalah nanti kita buat neraca saldonya, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, kemudian laba rugi dan neraca saldo lagi. Setelah itu baru kita buat laporan keuangan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita untuk jurnal penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti apabila kurang memahami bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.